Gue lahiran di taksi. Di taksi? Di taksi. Kata supir taksinya anak pertama ya. Anak pertama mah lama berhari-hari. Langsung dong gue bilang, Pak lihat deh Pak ini. Waduh kepalanya kata dia. Sampai bokap gue tuh muak. Bokap gue bilang kayak gini, lu jangan bawa ke rumah lagi deh, ujung-ujungnya nggak jadi malu sama tetangga. Dipukul, ditendang, dilempar, didorong, dijedotin. Yang namanya kita janda ya, mungkin kita difitnah yang enggak ya. Padahal kita tidur. Sampai gue bilang, lu pasang CCTV di dalam kosan gue. Jangan lo fitnah gue kayak gini gitu. Sampai gue disantet. Hah? Disantet? Disantet. Disantet gimana? Itu gue bikin VT. Itu kurusan deh lu BTW. Itu kan gue nge-gym, lo gak lihat. Ya Allah, sekarang gak nge-gym? Sabar lah. Conen. Yap. Cowok. Pastinya bikin kisahmu makin trending kalau bukan apa? Podcast TMT ternyata makin trending. Kak, tahu nggak sih bintang tamu kita ini kali ini siapa? Bintang tamu kita kali ini datang jauh-jauh, kemarin kan dari Kalimantan tuh. Kali ini dari Padang. Dari Padang? Padang. Tapi kayaknya deket deh sama gue hari ini, dia orangnya. Oh iya kak? Iya. Pokoknya dia itu kenal sama gue karena lagu-lagu gue. Oh fans lu. Tapi jadi teman sekarang. Oh jadi teman sekarang. Yang pastinya dia itu kalau nggak salah pernah disantet kisahnya. Gue mah tahu dia sering cerita sama gue. Seru apa podcast kita kali ini? Iya ya seru ya. Jadi ada santet-santetan. Pernah disantet, diselingkuhin, KDRT. Gue ngelihat itu merah-merah, biru-biru, udah sampai nangis kayak gitu. Tapi dia selalu dapat penggantinya kayaknya. Wah ya Allah, ini gue jadi penasaran nih sama tamunya nih. Coba lu panggilin. Coba kita panggil aja ya. Panggilin. Langsung aja Rina Sikamba. Rina Sikamba. Halo, apa kabar? Oh, cipika-cipiki ya. Gak usah lah ya. Duduk. Kalem banget sih hari ini. Aduh, kalem Iya, banget. kok. Apa karena ketemu Kak Deka? Kayaknya sih, Iya sih. Lu ada? Malu ketemu KDK ya? Oh. Tapi Rina ini juga gimana sih? Aku mau tanya juga nih ya. Pertama kali kenal sama Avo tuh gimana? Pertama sampai kali akhirnya kita dekat. kenal sama Avo itu pertamanya dari lagu dia yang masih sama. Dari lagu pertama loh. Kok bisa? Dari lagu yang masih sama itu Muncul ya di TikTok. Ceritain ya ceritanya. Liriknya enak sih ya, kisah juga. Kisahnya Terus juga. anak gua kebetulan ngefans juga sama Avo. Oh, anak lu. Anak gua ngefans juga sama Avo. Ikutan. Terus si Avo ini pertama gue beraniin diri buat DM dia nih. Oh, lu DM duluan. DM dibales. Wih, Kata hafal emang gue, apa? ya kan? Akhirnya dibales. Ya, akhirnya dibales. Terus kata anak gue, coba Bun video call Bun, diangkat gak gitu kan? Akhirnya diangkat lah sama si Avo. Video call DM IG. IG. Oh, diangkat. Ya. Follow semua orang. Gue lihat dulu. Kalau cewek biasanya gue angkat. Kalau cowok mah bisa mati gue sama Fajri. Terus? Ya. Terus apa lagi ya? Dari lagu masih sama pokoknya. Pokoknya dari masih sama, terus juga ngobrol-ngobrol. Mau nanya nih pandangan tentang pernikahan menurut Mbak Rina gimana? Duh, pernikahan itu ya. Kalau yang belum siap-siap banget sih, kalau kata gue sih jangan dulu ya. Oh gitu, kenapa? Karena banyak tantangan. Pernikahan itu bukan sekedar cuman gue nikah nih, lo jadi punya gue jadi punya lo, bukan kayak gitu doang. Tapi kita tuh harus kenalin dulu sifatnya satu sama lain gitu. Karena kebetulan gue kan kemarin dijodohin. Oh dijodohin. Karena Biasanya kalau orang gue orang Minang, dijodohin. Tapi nggak ada jual beli ya. Kan lo beli gue nggak, itu nggak. Kalau di adat gue nggak ada. Itu gue dijodohin. Bukannya Minang begitu ya? Itu beda lagi, tempatnya beda lagi. Ada daerahnya lagi yang beli-beli itu ya. Kayak beli laki-laki gitu kan, itu beda lagi. Kalau di gue nggak ada. Oh di lu nggak ada? Di gue nggak ada. Terus gue dijodohin dan itu masih sepupu. Lah berarti lu? Kalau sepupu dari bokap di Minang tuh nggak apa-apa, asalkan beda suku. Gue si Kumbang, misalkan dia Koto bisa. Apa Koto? Koto. Koto itu apa? Suku. Suku Koto. Suku Minang tuh banyak, ada berapa puluh gitu. Jadi itu ta'aruf ya? Nggak ada sih. pacaran? Sebenarnya udah kenal kan saudara sepupu. Sebenarnya udah kenal. Cuman nggak pacaran, cuman kenal-kenal kayak sepupuan gimana sih saudara, kayak datang ke rumah. Enggak. Lu sama sepupu? Sepupu, kalau dari bokap tuh nikah nggak apa-apa, asalkan beda suku. Kalau dari nyokap tuh saudara kan si Kumbang. Kalau suku itu, kalau di Minang itu dari nyokap.
Jadi kalau saudara nyokap tuh otomatis semua si kumbang dong. Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau dia bukan ya marganya. Oh, dia bukan si kumbang. Marganya apa dia? Dia marganya Koto. Koto. Berarti misalkan Deka si Koto gitu. Bukan lah, nggak pakai si. Pakai si. Nggak pakai si. Oh, Koto Deka Koto ya. Oh gitu. Terus gimana tuh perjalanan rumah tangga? Perjalanan rumah tangga. Umur berapa sih waktu menikah tuh emangnya? Umur 20. 20. Sekarang? Sekarang udah umur 35. Masih Masih muda, belum matang itu nikah banget 2012, pisah itu 2017 tuh udah. Pokoknya dari awal nikah itu udah nggak bagus banget, itu udah mulai dianya maaf ya KDRT. Dia udah KDRT. Ini nggak apa-apa bilang di sini. Ya nggak apa-apa udah. Nanti gue nggak sebutin namanya ya. Iya. Udah 15 tahun ya. Yang tahu-tahu aja ya. Dia udah mulai KDRT. Pada saat gue hamil segala macam, gue itu sampai sempat periksa sendiri. Dan lahiran pun gue gampang ya, alhamdulillah ya, gue lahiran di taksi. Di taksi. Beneran di taksi. Anak gue keluar, gue udah kebelet, gue udah nggak kuat. Itu beneran. Lu gimana? Itu nama. Di taksi, Enggak, itu di taksi gue keluarnya, anak gue keluar di Kira taksi. cuma di film-film doang, ternyata beneran ada. Itu beneran. Dan gue udah nggak kuat. Di taksi itu supir taksinya gimana? Pertamanya sih kan macet ya. Dari di Tanah Abang tuh macet dong. Tahu kan Tanah Abang macet banget. Itu supir taksinya pertama gue bilang, Pak, ini saya udah mau lahiran nih Pak, ya udah nggak kuat. Kata supir taksinya anak pertama ya. Anak pertama mah lama berhari-hari. Langsung dong gue bilang, Pak lihat deh Pak ini. Waduh kepalanya kata dia. Panik dong. Panik. Kaca Tahun semua berapa itu? Tahun berapa? Itu tahun 2013. Anak gue lahiran. Sebenarnya mau gue tahan sih kan harusnya 17 Agustus ya keluar ya. 16 udah keluar di taksi. Ya Allah. Pengen lu tahu. Sempet-sempetnya lu. Si SD. Si Loli tahu udah tahu kisah ini atau masih lu tahan-tahan dulu Udah nih tahu. sampai. Sebenarnya dalam Dia mah kemana-mana anak. yang gue pisah ini. Bukan dia pisah yang lu Lahiran di taksi. Udah, tahu lah. Lori di taksi tuh udah nongol-nongol tuh kepalanya Percaya juga nggak udah dia? nggak kuat. Oh iya bun, sakit gak bun? Ya sakit lah, namanya keluar nyawa ya katanya. Tuh itulah pengorbanan seorang ibu. Jadi sebagai anak nggak boleh Respect. ngelawan, Nggak boleh nggak boleh nggak boleh, durhaka. Jadi harus sayangin terus ibu kalian selagi masih ada, ya nggak? Iya. Yoi. Lanjut lagi ya, gimana kehidupan lu setelah kamu menjadi single mom? Waduh, itu Oh iya pertamanya sih, berat tuh ya. Berat sih. Mulai dari ngurus Anak sampai dari besar. ngurus sidangan cerai itu sendiri. Sampai sekarang sekolahin anak, nafkahin anak itu sendiri. Mantan suami udah nggak ngasih sama sekali. Nggak ngasih sampai sekarang nggak ngasih nafkah. Dan Nggak. dia di mana sekarang? Terakhir sih pas gue urus cerai itu gue usir dia pulang ke orang tuanya ke Medan. Tapi dia mau. Mau Tapi lah. dia nggak kangen sama anaknya. Biasanya kan kangen ya. Kangen sih dia sampai ngacem-ngacem mau diambil. Terus gue sebagai ibu ya, ya gila aja lo mau ngambil anak gue udah gede lo nggak urus lo nggak nafkain lo mau ambil, enak aja nggak mau gue gitu. Tapi anaknya sama bapaknya gimana nih? Komunikasi sih cuman WA doang. Masih mau ya? Masih mau menerima? Cuman kalau masalah soal dia ngasih nafkah atau anak minta jajan atau apa nggak dikasih. Nggak dikasih. Ya Berarti dari Karina doang? Dari gue. Rin nih pas lu cerai gitu, itu kan lu ngurus sendiri katanya. Itu emang bisa cewek ngurus sendiri? Bisa. Itu kita ngurus sendiri. Pertama bikin minta surat goib ke RT RW. Namanya Ada tutorialnya nih? enggak, namanya itu mantan suami tuh tidak tahu keberadaannya di mana. Dan udah beberapa tahun tidak ngasih nafkah, itu bisa. Kita lapor ke RT RW, lurah, baru kita ke pengadilan. Itu prosesnya panjang dan semua itu gue urus sendiri. Udah single mom, cerai ngurus sendiri, anak diurus sendiri. Iya, tapi biasanya orang yang terlihatnya bahagia sebenarnya punya kisah sedih sendiri gitu Gua loh. kira Rina ini orang Menyimpan, cheerful. iya. BTW kalian pada aus nggak? Aus sih. Emang Aduh gerah lu deh lu. Iya. Kipas. Tisu. Minum. Tisu. Oke, ini airnya udah datang. Coba. Nah, ini dia Karina. Kita. Tuh. Ini Wih, di kopi khusus gak tuh? Dari Afulia. Deh, nggak bikin judul lagu sekopi aja. Sekopi aja, secangkir kopi. Kopi. Ini buat Avo doang sama Buat dia. apa? Kalau gua ada sendiri. Aduh kakak, gue nggak ngopi, gue asam lambung tuh. Lo aja. Ini udah disetting ada kopi sendiri. Oh iya ya. Secangkir iya, kopi. iya. Promosi. Cheers dulu kali, cheers dulu. Cheers dulu, Tuh, dua, secangkir tiga. kopi ya. Secangkir kopi. Lumayan lah ya. Nah, aku mau nanya lagi nih, pengorbanan berat apa yang pernah lu lakuin sebagai single mom? Pengorbanan berat tuh. Berat semua kayaknya. Berat semua masalah hidup gue. Berat semua beban hidup ya. Berat semua, mulai dari hidup sendiri tuh udah ngerasa berat banget ya.
Sebenarnya punya laki tuh berat juga sih, cuman kita mikir-mikir ke anak. Tapi kalau kita di KDRT-in terus ya kita. Ya Allah, lu di KDRT-in tuh di apain, maaf ya? Di KDRT-in tuh gimanain KDRT? maaf ya, dipukul, ditendang, dilempar, didorong, dijedotin. Bisa nggak ceritain yang masih lu inget banget bener-bener detailnya pas lu di KDRT-in? Yang paling parah itu, gua berantem dulu kan, gua punya usaha juga ya, gua punya toko. Toko apa nih, warung, kelontong? Enggak, distro, gua di Tamrin City, gua Oh, jualan. oke. Gua punya toko. Itu tuh kita tuh berantem cekcok di toko. Toko gua sama orang tua gua sebelah-sebelahan, ya kan? Sama orang tua nih? Sama orang tua gua sebelah-sebelahan toko Oke, gue, ya. Nah terus pada saat itu kita tuh ribut tentang hal kecil, tentang masalah anak ya kalau nggak salah ya. Nah terus langsung orang tua gue, mama gue kan sayang banget ke cucu ya. Dia ngebelain tuh cucu anak gue gitu kan. Langsung lah si mantan laki gue ini ngelawan ke orang tua gue. Kau jangan ikut campur ya katanya. Iya digituin? Iya. Padahal yang modalin semua itu orang tua gue. Nggak ada tahu terima kasihnya, nggak ada adat gitu dia. Terus dia marah-marah kayak gitu depan orang rame di tempat umum kan. Mama gue kan yang namanya orang tua nangis ya. Nangis terus gue bilang jangan kayak gitu. Kok lagi gini-gini? Ditarik lah. Gue kan dulu berhijab. Gue ditarik lah, dijedotin gitu. Kepajangan yang ada di toko. Lu berdarah apa biru aja atau marah? Biru, tapi di rumah itu kita lanjut lagi di kontrakan, ribut lagi. Oh, lanjut lagi. Tapi anak sama nyokap gue diginiin, ini anak ikut gue aja dulu. Bisa kenapa-napa nih, soalnya anak masih kecil banget kan, kasihan. Dan gue pun nggak tega ya, namanya anak kecil juga dipukulin. Dia tuh nggak pernah ngasih nafkah dari zaman nikah aja, nggak pernah ngasih makan. Dia tahu gue punya toko, dia nggak pernah ngasih makan, gue nyari makan sendiri. Kalau misalkan ngomongin KDRT, lu KDRT sama siapa aja sih? Maksudnya pernah? Aduh. KDRT itu gue sama mantan laki gue. Terus sama mantan pacar gue ada. Gue sebenarnya nggak mau buka hati, cuman mantan pacar gue itu dia tuh keras, cemburuan. Yang namanya kita janda ya, mungkin kita difitnah yang enggak ya. Padahal kita tidur. Sampai gue bilang, lo pasang CCTV di dalam kosan gue. Jangan lo fitnah gue kayak gini gitu. Gue tuh nyari duit buat anak gue, kata gue. Gue gak ada macam-macam sama yang lain. Gue setia, gue gituin aja. Gue di kosan cuma denger lagu. Kayak baru pertama gue kenal Avo tuh denger lagu-lagu Avo galau-galau, gue nangis. Cuman kalau di kosan sendirian tuh pikiran tuh pasti bunuh diri terus. Karena kita gak ada kesibukannya di kosan ya. Itu juga berarti beberapa cowok ya yang udah nyakitin lu ya? Dari yang pertama dia baik, kesana-kesananya. Awalnya baik ya waktu Awalnya itu baik ya. banget, sumpah. Gue jalanin Kan lu sampai 3 pernah tahun ngalamin juga ke pacaran. gue pernah ada ya? Pernah ada, itu yang orang Sumatera Selatan ya. Tahu. Emang awalnya baik, nganterin dia kemana-mana. Baik banget, sumpah. Jemput kemana-mana. Iya. Dia tuh ada Luvo di saat itu? Iya, sampai sini udah nganterin. Padahal kita LDR ya, LDR tapi dia sempatin kesini, gue sempatin ke situ. Dan kalau ribut gue nyamperin dia. Dia ada di Sumatera Selatan ya, dia baik banget. Cuman di awal royal ya, kesana-kesananya mau kondo kayak lagunya Avo. Mau gando, maaf ya guys ya. Tapi memang lagu Modal Ganteng Doang itu selalu diplesetin sama dia mau kondo. Iya sih, kalau dari kisah yang Dari kisahnya dia pas banget ya. Pas banget. 3 tahun tuh gue jalanin hubungan sama dia. Sampai terakhir gue putusin, dia nggak terima, sampai gue disantet. Disantet? Disantet gimana? Disantet. Ada aja, ini masih percaya sama gitu-gituan gak sih? Enggak, ya kan zaman sebenarnya sekarang kita nggak gitu. percaya ya. Cuman dia karena dia, mohon maaf ini ya, bukannya gue rasis. Ini yang mana dulu nih yang nyantet? Yang orang. Yang mana? Yang orang Sumatera Selatan. Enggak, maksudnya mantan suami atau mantan pacar? Bukan, mantan pacar. Oh, mantan pacar. Dia nggak terima, gue putusin. Dia nyantet gue, dibikin gue nggak bisa tidur, gatel-gatel, badan gue panas semua, badan gue gatel. Ini sekarang udah hilang belum sih? Udah. Oh, waktu itu soalnya gue ngeliat masih banyak. Nih dia cuplikannya mana ya? Cuplikannya masih ada di sini. Pokoknya ini bener-bener merah banget. Sampai ya gue nanya, ini waktu itu seluruh badan apa gimana, Karina? Itu cuman tangan kanan kiri semua sama kaki. Badan nggak ada. Muka juga nggak ada ya? Badan nggak ada. Kata dokter kalau emang itu penyakit kulit, itu kena di seluruh badan. Karena itu dia, mohon maaf ya dokter sih nggak percaya yang namanya santet-santet itu ya. Karena dia emang dari santet itu, jadi dia cuman yang tertentu yang bisa dilihat orang terbuka. Karena kan dulu gue pakai rok pendek. Lu kenapa nyantet gue kayak gini? Gue kan udah nggak mau sama lu, putus baik-baik gitu kan. Gue dibilang ke orang tua lo juga dan keluarga lu, kalau kita tuh udah bubar baik-baik. Gue nggak terima biar nggak ada cowok yang suka sama lu, makanya lu gue bikin kayak gitu. Dia jujur. Tapi kok lu bisa feeling itu beneran nyantet? Maksudnya fitnah lu? Pertamanya itu gue ke rumah sakit dong. Gue kira ini gue takut nih penyakit kulit, gatel banget kan.
Kata orang tua gue periksa coba, takutnya kenapa-napa kan. Apakah orang ustadz apa gimana gitu maksud pertama gue masih medis, gue nggak percaya gituan. Ya medis dulu. Gue medis nih. Kata medis apa tuh? Gue udah beberapa rumah sakit, beberapa dokter kulit, spesialis tuh. Udah habis deh tuh duit gue buat berobat kan. Itu katanya pertama tuh kita ambil darah itu takutnya diabetes ya, maaf ya, karena kan gue gemuk nih. Iya takutnya. Diabetes, ternyata gula darah gue aman. Gula darah gue aman. Terus coba ke laboratorium, dikikis lah nih kulit. Katanya ambil. Oh, diambil sampelnya ya, terus. Jamur. Pada abis itu tunggu tuh hasilnya, ada yang hari ini jadi, ada yang besok. Pas gue balik lagi, hasilnya tuh semuanya bagus. Gula darah aman, kulit nggak ada penyakit kulit, terus, penyakit menular nggak ada. Makin feeling lu ke mana lagi? Makin feeling lah gue ke dia. Langsung ke dia? Langsung ke dia, karena terakhir tuh gue emang bener-bener sama dia tuh kayak ditekan banget, nggak boleh pisah sama dia gitu. Ini ngapain Mas Panda? Kenapa Panda nih? Oh, masih kosong, boleh kali ngiklan. Nah ya, sekali lagi ya ini promo di juga. Tengah ya, ada aja tim. Ini masih kosong, boleh, jadi kalau mau masukin iklan boleh di sini langsung hubungin. Jadi teman-teman langsung hubungin Avolia, DM, bisa langsung masuk. Ada bisa di situ, bisa di sini, bisa di baju, bisa di mana aja, Vo? Bisa di hatiku. Lu bisa aja lu. Terus plan ke depan lu mau seperti apa buat lu dan anak lu nih? Karena nggak sih anak lu minta mama ayo dong buat apa mau punya apa-apa mau. Pernah gue jadinya beberapa cowok yang deket sama gue itu, yang gue jalanin pacaran mantan gue itu semua gue bawa ke rumah dan gue kenalin. Sampai bokap gue tuh muak. Bokap gue bilang kayak gini, lu jangan bawa ke rumah lagi deh, ujung-ujungnya nggak jadi, malu sama tetangga katanya. Emang udah berapa kali sih setelah itu? Setelah pisah gue bawa cowok tuh ada 4 orang. Tapi maaf, duda juga atau? Ada yang duda, ada yang bujang, ada yang berondong. Janda kan, janda semakin di depan. Jadi kalau kalian benar-benar mau serius nyari calon istri yang mau serius, boleh nih hubungin Karina si Kumbang. Saya tidak nyari cowok yang mau kondo, yang main-main. Saya nyarinya calon suami yang bisa menerima, yang bisa menerima anaknya, yang bisa menerima saya dan anak saya satu paket buy one get one ya guys. Oke, tim ada yang mau nih satu nih kayaknya ya. Terus gimana jadi plannya? Kedepannya, pokoknya gue mau sekolahin anak gue sampai dia kuliah. Amin. Gue bikin dia sukses. Gue ada dendam gak sih sama bapaknya? Atau lu udah ikhlas sekarang? Gue ikhlas sih. Jadi dari awal tuh gue ceraiin dia tuh gue bilang udahlah daripada gue kalau misalkan bertahan. Sebenarnya kita sih nggak mau pisah ya, nggak mau pisah. Karena pertama malu di keluarga, Tuhan juga marah pastilah ya kan, perceraian itu pasti kan. Karena kalau gue tetap terus bertahan sama dia, tetangga gue pun setiap gue ribut ditolongin sampai warga tuh datang semua ngumpul. Kata warga udah mendingan cerai aja deh daripada lo lanjutin, bisa lu mati di tangan dia gitu. Tapi gue juga belum pernah ngerasain pernikahan ya. Pas dengar orang bercerai tuh kayak jadi takut gitu. Tergantung sih. Tergantung. Gak semua. Kan abang udah nikah kok. Oh, abang udah nikah. Kadang itu abang. Baik-baik aja. Tapi mas semua masalah pasti di keluarga mah ada. Tapi gimana nanti mempertahankannya. Tapi kalau misalkan udah KDRT, gue cerai. Tapi jangan sampai deh. Kalau udah mulut kasar KDRT itu udah iya makanya. Kalau misalkan awal mula dari KDRT ada mulut kasar, jangan pernah ngatain istri ya. Jangan pernah guys. Cewek jangan pernah kasar deh. Gue juga nggak mau. Gue pernah juga punya mantan yang kasar banget. Sumpah. Lu belum tahu nggak sih? Yang orang gue cowok sendiri lah di sini nih. Gimana gue? Kalau cowok kasar sama gue, pasti ujung-ujungnya tangan. Iya, masa gue nyanyi dibilang dasar lu mau ngelontai, lu mau jadi apa? Mau jadi apa itu? Mantan gue. Waktu itu, tapi gue masih ya udah deh sayang, tapi kamu bisa jemput aku nggak? Ya udah bayarin bensin ya. Makanya terciptalah lagu Modal Ganteng doang. Sebenarnya bukan mau gandot, tapi mau gondo. Gak enak aja ya, Kak. Gak enak aja jadi diplesetin. Ini penonton masih semangat gak sih? Boleh tepuk tangannya dong. Jadi kayak begitu. Tapi aku juga mau terima kasih banget nih sama Karina karena dia juga suka banget semua lagu-lagu Avo. Oh iya, Karina ini juga di TikTok di TikTok ini bener-bener rajin banget ya. Gue liat kan kita temenan ya di TikTok ya kan. Dia tuh selalu pakai lagu gue. Bahkan kalau misalkan sehari tuh udah 5 kali pakai lagu gue. Bahkan pakai quotes karena buat sindir cowok-cowok yang udah nyakitin dia. Yang ngasih. Lu pinter buat quotes nih. Seperti ada satu lagi nih kata-kata adalah jangan benci jaraknya, nikmati saja rindunya. Ini lagu ini ya, Rindu Itu Berat ya. Ini lagu baru Avo. Lu support Avo banget sih. Iya, dia suka. Berbohong itu hakmu, pura-pura nggak tahu itu gayaku.
Berbohong. Pura-pura gila aja ya, malah emang gila beneran ya sama kehidupan gue. Lagi. Niatnya mau stop ngopi, tapi tiba-tiba inget siapa lagi yang bisa bikin jantungku berdebar kalau bukan kopi. Wow, udah capek banget nih kayaknya ya. Berdebar nih. Yang Satu lagi Kak Deka. apa tuh? Adiaklah lameh bana. Ini aja. Lu aja ngomong. Itu kata-katanya kasar loh, tapi nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Itu gue bacain ya. Iya. Adia lah lame bana mananti udah nan indah pulang-pulang. Adia taraga menganai. Ups. Apa itu itu? menganai? Menganai tuh. Segitu. Oh. Di editor. Nggak, jadi artinya itu semuanya, keseluruhannya semuanya. Iya, Saya, Adia tuh kayak adek nih gitu. Adek udah lemes banget nih, udah capek, Menanti. nungguin menanti udah tuh Laki-laki. Laki. si abang Si yang abang. nggak pulang-pulang, gue kangen nih, nggak udah lama. Lu tau gak itu artinya? Lu masuk-masukin aja. Oh gitu. Tapi ada yang ngerti gak tuh? Ada yang komen gak bales itu? Oh itu rame, VT gue rame-rame mulu. Oh iya. Mohon maaf ya, gue di TikTok FYP gara-gara boboin lagu Timur, pakai kata-kata Oh Timur. ini ngefans sama itu, lagu-lagu Tabola Bale gitu Iya. ya? Pokoknya gue hampir 100% itu followers gue orang Timur. Jadi buat orang Timur, Karina ini benar-benar suka banget sama orang-orang Iya. Timur. Lagu Timur gue rata-rata semua hafal. Orang Timur juga suka ya? Orang timur suka banget yang kayak Rina lah. Iya pasti katanya yang gede-gede gini. Iya. Dibanding yang kayak gua kan lidi katanya. Kalau Rina kan seger gitu ya. Oke Kak, sekarang kita langsung ke segmen games. Ya, Games seperti nanti dikasih 2 pilihan, tapi pilih 1. Jelas kenapa pilih Ya. itu ya. Iya. Lanjut. Oke. Pilihan pertama. Lebih pilih kota Padang atau kota Jakarta? Yap. Kota lahir atau kota hidup? Aduh, berat ini. Enggak, pilih satu Pilih aja. satu. Cepat. 3, 2, 1. Hidup Oh, Jakarta berarti. Jakarta. Kenapa? Karena di Jakarta, gue dari kecil orang tua gue udah merantau ke Jakarta. Oh, Dari kecil. Dari kecil. Jadi gue di Minang itu di Bukit Tinggi, Oh, itu di cuma Tinggi. numpang lahir doang. Oh, numpang lahir dong. Tapi tiap tahun sih emang pulang kampung. Lanjut. Lagi Coba. pilihan Marsin dong. Pilih laki-laki berduit tapi biasa aja, atau pilih laki-laki biasa aja tapi enggak berduit? Ayo. Berduit tapi biasa aja. Oh, kenapa? Karena gue udah capek sama beban hidup gue ya. Masa dapatnya yang nggak berduit lagi, pusing dong. Nama beban hidup gue. Ntar nyanyiin lagu apa? Akhirnya kini ku menyadarinya, ternyata cuma aku yang usaha selalu. Kau yang ngajak aku jalan, tapi kok apa? Aku yang bayar. Dapat aja masuk masuk. Jangan ya, makanya gue juga gak mau, mending yang Jangan, biasa capek. aja berduit. Gue ini laki loh. Gue kayak Makanya jangan mau kondo deh jadi laki. Tapi seenggaknya walaupun dia pas-pasan duitnya, tapi dia harus tanggung jawab yang Betul. penting. Nah itu kan itu nomor 1. Jangan punya banyak duit tapi koret. Biasanya yang banyak duit agak-agak koret loh. Tapi ada juga loh yang banyak Koret duit tuh loh pelit ya? Tergantung Iya ya. sih, Tergantung pola pikir laki-lakinya sih. sih. Ya, apa-apa lah. Iya. Tapi kebanyakan yang punya duit pasti bertanggung jawab. Iya. Amin. Amin. Soalnya gue pernah juga punya mantan yang punya duit tapi pelit gitu. Oh. Iya ada sih. Ada. Makanya mending yang Gue sejak jadi janda ini gue udah pernah dapat pengalaman laki-laki yang ini lagi ini banyak lah udahlah capek. Lanjut lagi pertanyaan ketiga, apa Kak Deka? Oke. Sebagai perempuan berzodiak Virgo. Ulang tahun ya? Udah kemarin ulang tahun, ucapin dong, ucapin. Happy birthday. Tanggal 1 ya. Happy birthday to you. Happy birthday. Tanggal 1. Happy birthday Rina. Yoi. Selamat ulang tahun, semoga panjang umurnya. Gue baru tahu lu Virgo ya. Tanggal 1 September. 1 September. Makin panjang. Mau aku nyanyi terus Iya. kau. Oke, sebagai perempuan berzodiak Virgo, kalau lagi marah pilih nyindir halus atau diem? Nyindir. Nyindir, dia mah nyindir. Nyindir. Pedes Dia tahu. nyindir. Virgo tuh pedes tahu kalau ngomong. Virgo tuh pedas. Dia kalau misalkan A, B, B, kalau misalkan dia mau, dia kalau udah sayang banget tuh kalau udah bucin ya, dia ngemis-ngemis. Kayak gue nih kemarin yang ribut sama yang nyantet gue tuh, gue sampai seminggu sekali Masih ke mau Sumatera Selatan. masih mau menahan kalau Masih Virgo mau gue itu. tahan, gue kesana nyamperin, duit gue habis sampai gue
punya pengeluaran yang Virgo tuh benar-benar masih mau menahan ya kak. bucin. Virgo tuh bucin. Perfeksionis, ya kan? Beda lagi sama Gemini, kamu pemain, aku pelatih. Jangan pikir kau bisa membodohiku. Aku tahu semua niatanmu. Kau kira kamu pemain, aku sudah Pelatih. Nih dengerin. Ada ya. Ada lagunya dia ya. Iya semua kayaknya semua ini deh. Kayaknya lagu-lagunya Avo itu tentang hidup gue deh. Ih, terima kasih. Gua harus akui lagu-lagu aku tuh relate sama semua. Gue. Terima kasih. Kenapa sih gue lagi anjay? Ke bawah, Lanjut. Gua lagi apa lu yang baca nih? Lo. Oke. Pilih jadi influencer atau karyawan? Ah, Influencer atau karyawan? Karyawan. Kenapa? Influencer tuh gampang dapat duitnya. ya, tapi kan nggak netap ya. Nggak netap. Kalau karyawan Nggak kan netap, tiap benar. sebulan gue bisa Oh berarti lu udah realistis untuk cari yang stabil-stabil aja nih. Gaji tetap stabil enak. aja gitu. Iya sih. Takutnya kalau lagi naik, lagi turun. Betul. Nah, lu nggak siap. Apalagi lu kan single mom kan? Iyalah, Oh, ntar gitu anak ya. gue terlantar, gue dari kosan diusir, gila kau. Iya kau. Kena lagi gue. Lanjut. Lanjut. Info. Coba lu tanya info. Kalau pergi, mending lebih pilih nggak bawa alas kaki atau nggak bawa casan HP. Yap. Nyeker deh makanya. Enteng ini enteng. Yang penting HP. Yang penting HP lah. Yang penting HP Oh. berarti. Apalah gue nyeker, bodo amat. Yang penting TikTokan kalau Karina mah. Yang penting mah gue tiktokan, di mana aja. Tapi by the way, TikToknya Karina ini setahu gue pernah di ban, terus dia bikin lagi, dan sekarang followersnya jadi makin banyak juga ya. Ada bagian kok. Kenapa? Enggak, Tahu itu dia mah. enggak ada yang report dulu. Oh, ada yang nggak suka. Mantannya mantan gue. Wah, harus repot berarti harus banyak banget yang nggak suka malu ya. Lu tuh banyak haters ya. Gue perhatiin. Lo banyak haters. Banyak ya? yang nggak suka sama gue, biasa lah pada sirik sama janda ya. Oh, sama sih, gue juga banyak yang nggak suka tapi ya bodo amat. Bodo ya. Yang amat. penting lanjut aja hidup. Lanjut aja hidup, emang gue minta makan sama lo. Iya sih. Madepnya ke kamera. Emang gue minta makan sama lo. Nah, gitu. Yang penting kan aku cantik. Oke, sekarang kita masuk ke sesi yang seru nih. Sesi namanya Conen. Tebak. Conen. Conen itu apa? Conen. Conen. Yap. Cowok. Gue udah punya feeling anjir. Gue udah punya feeling kalau dia. Enggak. Kalau yang kayak gitu-gitu mah. Kita harus Janda kedepan. tuh jangan ditantang Tahu nih. dia. Ayo tebak lagi, masih salah. Muka gue udah gini-gini nih. Apa-apa, ayo. Apa? Ayo tebak. Conen, Oh, gue nggak tahu, tahu tahu. Conen tuh apa. Conen kata nyerah ya. Nyerah gue. Conen itu adalah kita bacain komenan netizen. Conen netizen. Ketua jomblo terus ya. Lihat tuh. Ini video di TikTok ya, dari TikTok ya. Dari TikTok. Iya. Ketua jomblo Gue terus coba ya. terus ya. Iya, karena netizen tuh nggak pernah ngeliat gue foto sama cowok atau laki. Kenapa lu nge-save lu nggak pernah public? Nah, kalau gue ada gue publish lah. Pernah kok gue posting. Mau ribut loh. Sini dong Mau ribut. Oke. Oke, lanjut lagi ya komenan Coba netizen. ada Menyala ketua, kenapa sih selalu dibilang ketua? Iya, lu kenapa sih? Queen, Karena King. gue itu sering live di TikTok. Gue sering live di TikTok terus sering buat kata-katanya tuh pakai Menyala ketua. udah lama nih jadi janda. Ketua capek nih kerja terus nggak nikah gitu. Jadi gue manggil diri gue sendiri ketua gitu. Iya emang Oh, cocok lu dia. tuh KJI ya? Apa tuh? Kedua Janda Indonesia. Boleh bikin tuh, boleh tuh, boleh tuh. KJI tuh. Asli Bukit Tinggi suku Sikumbang, menyala ketua anjay. Anjay. Apalagi nih? Aku baca ya. Iya klakson lah, kan orang mau lewat ngapain Suanggi berdiri di tengah jalan yang ada ditabrak nanti. Oh jadi itu gue bikin VT ya. Itu gue bikin VT. Itu kurusan deh lu BTW. Itu kan gue nge-gym lo nggak lihat. Ya Allah sekarang nggak nge-gym. Sabar lo. Tapi di sini Sabar lo ah. Nih gue bacain ya. Jelek-jelek begini kalau berdiri di tengah jalan banyak yang klakson. anjay. Klakson tuh bukan minggir bukan. Oh, tapi klakson negor. Tapi klaksonnya gini. Kakak manis sekali. Tuh ada komentar dari kakak. Tuh kan, gue jadi sebutin dia kan. Gue harus sebutin nggak? Siapa sih? Siapa? Berawal dari penonton TikTok gua. Dia naik ke TikTok gua dan gue sekarang deket sama dia. Sekarang. Sampai sekarang gue deket sama dia. Tapi baik. Oh ya nyanyian video call sama gue itu. Ya itu dia. Oh itu baik. Baik banget. Suka ditransfer duit ya. Oh, berarti itu yang tambang ya? Yang orang tambang betul. Lu tahu juga ya. Dia orang tambang. Tapi dia itu dia sering giniin mulu. Pertama gue muak.
apa sih setiap video gue di komen mulu, lu siapa sih anjir, so ganteng kata gue kan. Emang biasanya begitu, dari benci-benci jadi cinta. Ya gue gedek, pertama tuh gue gedek liatnya 4 gitu ya, terus lo orang mana? Terus dia, gue kalau cowok itu ngedeketin gue ngetes dia. Oh ya, ngetesnya gimana? Ini mau kondom gak nih? Gue pertama sama dia ini. Sosok lu yang bayar ya? Enggak, gue kan belum ketemu sama dia. Oh berarti belum ketemu? Belum, dia di Kalimantan, di Tambang, dia asli NTT. Wow. Berarti kalau pacarannya ngapain video callan? Kita LDR ya? Iya. Video callan juga jarang sih, video callan cuma terputus-putus karena kan dia di hutan, di Tambang. Berarti cocok lagunya walaupun jarak kita sedang jauh, itu bukanlah masalah bagiku. Jagalah hatimu, jagalah dirimu, jangan coba-coba di sana kau selingkuh. Tuh, udah cocok lagu Avolia. Itu modelnya gue lagi ya guys. Boleh tepuk tangan dong. Gege Rina. Lanjut, jujur capek banget kalau harus dari awal lagi salam kenal lagi. Itu bener sih. Itu hati Terus gue pengennya banget. gimana? Jadi gini, Yes. gue jujur ya sama kalian nih. Ini gue sebutin aja, lo sensor terserah ya. Gue dari awal kenal sama mantan pacar gue yang santet, yang ini, yang itu semuanya, itu semua dari TikTok. Oh, channelnya dari TikTok semua? Dari situ semua. Sampai yang sekarang nih, yang ketemu yang Royal ini juga dari TikTok. Nggak pernah main Tinder apa? Ngapain main Tinder? Atau main micet gitu? Gatal kali kau. Gak mau aku. Micet lagi dia. Nah, karena dari TikTok itu kita misalkan udah dapat kenalan cowok nih, otomatis dia bilang, salam kenal kak, salam kenal ketua, salam kenal Rina, manis dari mana? Udah janda berapa lama, mau nikah nggak mau aku kayak gitu-gitu, capek banget, salam Capek kenal hati. dari awal. Tinggal di mana? Anaknya Jadi, udah dapet. jadi terus kayak mana nih kalau ada cowok mau ngedeketin lu tuh kayak mana yang bener? Yang bener kayak mana? Pokoknya gue capek salam kenal lagi. Yang ada ini jalanin aja dulu. Kalau ada salah jangan udahan. Apa salahnya kalau kita coba untuk perbaiki? Tapi kalau misalkan KDRT nggak ada perbaikan lagi. Kalau KDRT, kalau kasar, kalau pelit, no. Pergi lo jauh-jauh. Misalkan Rin, gua ngedeketin lu, misalkan. Kan badan gua kan kecil nih. Udah kan. Abis itu gua godain lu. Gua mau KDRT kan gak bisa nih, badan gua segede ini. Jangan salah lo, mantan suami gue kecil. Badannya kurus. Tapi Badannya mantan suami gue seadam. seadam. Gak ada yang bisa janjiin ya. Mungkin dia dulu badannya juga kurus kali ya. Ya emang dulu dia kurus tadi, dia cantik. Tapi by the way, gue ngelihat dari sini Karina tuh mirip seseorang yang lagi viral. Siapa tuh? Ani Anino, simpanan dia. Ini lah gue mau ngomong nih sama lo ya. Gue ngerasa sendiri sih. Ketika kita jadi istri tuh kita tuh auranya nggak ada ya. Ketika kita jadi janda menyala. Menyala jandaku. KJI. Tapi lu suka juga sama Duda? Suka? Duda suka, tapi kalau yang punya anak sih agak sedikit mikir ribet. Kenapa? Pasti dia otomatis, gue bukan ngelarang dia nafkain anaknya ya. Otomatis dia nafkain anaknya, alasan mau ketemu anaknya, ketemu sama mantan istrinya. Oh, cemburu. Gue takutnya sih ada yang terjadi hal-hal yang persahabatan lah. Astagfirullahaladzim. Oke, ya. Nggak usah disensor lah, seru ya. Gue di ban ya YouTube gue. Oke, harapan Karina untuk Avolia enggak ada. Untuk Karina sendiri. Oh iya, kok anakku. Apa? Madep ke kamera dong. Harapan gue untuk diri gue sendiri ya, ke depannya nih. Di tahun ini apa tahun depan nih? Untuk tahun ini dan tahun depan. Itu Singkat aja. Singkat aja sih, pengen punya suami yang baik, bertanggung jawab. Gue jadi gini, semua orang pasti punya masa lalu ya. Mau masa lalunya bagaimana, gimana. Yang penting dia nggak ngerespon banyak wanita, cukup gue doang dan siap hidup sama gue, nerima gue sama anak gue. Insya Allah bisa hidup sama gue. Kayak ada quotes ini dong. Kayak ada quotes yang kali saja kau merespon wanita di belakangku, akan kubuka kembali peternakan buaya yang sudah lama aku tutup. Oh gitu. Boleh tepuk tangan semuanya. Peternakan buaya ya. Iya nggak sih? Buaya iya. Iya nggak sih? Saya Itu namanya gitu. Cewek kalau udah disakitin kayak gitu. Karena cewek itu, lu dengerin ya sebagai laki-laki ya, cewek itu effortnya lebih besar daripada pria. Kalau dia udah mencintai. Iya benar.
Aku di mana ini? Oke, jadi sampai sini podcast kita kali ini, seru banget ya sama Karina. Terima kasih udah hadir di sini. Sama-sama, makasih. Jangan lupa juga nih like dan subscribe, komen. Pokoknya komen. Jangan lupa share ke teman-teman kantor. Gue share. Jangan lupa juga teman-teman untuk komen-komen siapa lagi nih kira-kira tamu yang bakal kita undang ke depannya. Oke? Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Rena, Karina. Karina. Bye-bye. Bye teman-teman. Sampai jumpa lagi.